Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami di sini akan membahas tentang belajar sepanjang hayat untuk menjadi masyarakat yang adaptif di era global. Maka dari itu, mari kita belajar bersama. Tema ini diambil dari realitas global bahwa masyarakat saat ini hidup dalam era perubahan yang sangat cepat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks tersebut, pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning menjadi kebutuhan mendasar agar setiap individu mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap relevan dengan kehidupan masa kini. Dunia terus bergerak, teknologi berkembang lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Pekerjaan berubah, pengetahuan bertambah, dan tantangan baru muncul setiap harinya. Di tengah perubahan ini, ada satu kemampuan yang menentukan, yaitu kemampuan untuk terus belajar. Karena belajar bukan hanya tugas pelajar, tetapi kebutuhan dari setiap manusia. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning adalah proses belajar yang berlangsung sejak kita lahir hingga akhir hayat. UNESCO menyebutnya sebagai dasar dari masyarakat pembelajar di mana setiap individu diberi kesempatan untuk tumbuh, beradaptasi, dan berkontribusi pada dunia. Era global membawa perubahan besar bagi Indonesia. Kita hidup di tengah arus informasi yang cepat, persaingan global yang ketat, dan transformasi digital yang tidak bisa dihindari. Di tengah tantangan ini, pendidikan sepanjang hayat menjadi kunci agar masyarakat Indonesia untuk mampu bertahan dan berkembang. Belajar sepanjang hayat di era global berarti menumbuhkan kemampuan adaptif, kreatif, dan kritis. Tidak hanya untuk bersaing, tetapi juga untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Masyarakat Indonesia perlu menjadi pembelajar yang terbuka terhadap inovasi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai budaya, gotong royong, dan kearifan lokal. Ketika masyarakat terus belajar dari kota hingga desa, dari anak muda hingga orang tua, kita tidak hanya menyesuaikan diri dengan globalisasi, tetapi juga menciptakan versi Indonesia yang berdaya saing dan berkarakter. Semangat belajar sepanjang hayat telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Banyak tokoh yang menunjukkan bahwa belajar tidak berhenti di bangku sekolah saja. Kita mengenal B.J. Habibie sebagai sosok yang terus belajar sepanjang hidupnya hingga menjadi simbol inovasi dan kemandirian bangsa. Najwa Shihab melalui karya jurnalistik dan pendidikan publiknya menunjukkan bahwa belajar juga berarti mengasah kepekaan terhadap isu sosial. Guru-guru di pelosok yang terus mengajar meski dengan keterbatasan, petani yang belajar teknologi pertanian, hingga pelaku UMKM yang belajar digital marketing demi bertahan di era global. Mereka semua membuktikan bahwa belajar seumur hidup bukan hanya untuk meraih gelar, tetapi untuk memberi makna hidup dan kontribusi bagi masyarakat. Indonesia sedang menapaki babak baru dalam era global. Perubahan datang begitu cepat, baik dalam bidang teknologi digital, transformasi ekonomi,
hingga tantangan sosial yang kompleks. Di tengah arus globalisasi ini, pendidikan sepanjang hayat menjadi pondasi agar bangsa kita tidak hanya bertahan, tetapi juga maju dengan jati diri yang kuat. Belajar di era global Indonesia berarti belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Kita perlu menjadi masyarakat yang cerdas secara teknologi, terbuka terhadap pengetahuan baru, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan kemanusiaan. Ketika setiap warga Indonesia mau terus belajar, dari anak muda yang mengasah keterampilan digital, ibu rumah tangga yang belajar wirausaha, hingga lansia yang tetap aktif untuk berkarya, maka sesungguhnya kita sedang membangun Indonesia yang tangguh dan adaptif di tengah dunia yang berubah. Mari jadikan semangat belajar sepanjang hayat sebagai gerakan nasional, karena masa depan Indonesia bergantung pada seberapa besar kemauan kita untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi. Pendidikan sepanjang hayat di era global ini akan membentuk masyarakat Indonesia yang cerdas, adaptif, dan berkarakter.